Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Lontong tahu jangane kare. Sahabat kurcaciku, piye kabare? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan serta kekuatan oleh Allah SWT. Siapa suka belajar bilang saya, siapa sayang binatang bilang saya, suka dengan kebenaran menentang kebatilan, hanya takut pada Allah semata. Sahabat kurcaci yang dirahmati Allah, masa kecil adalah masa bermain. Kalau kata kurikulum sekarang, hal ini berbeda apa yang dilakukan seorang nabi, yang mana saat usianya masih dini, semua temannya sibuk berlarian bersama teman, berburu binatang untuk dijadikan bahan permainan. Ia justru sangat menyayangi dan dekat oleh binatang itu. Saat ia berdoa, semua binatang diam dan tidak mengaum agar tidak mengganggunya. Subhanallah, siapakah beliau? Hayo, ada yang tahu nggak? Betul, beliau adalah Nabi Yahya alaihissalam. Berbicara soal kisah Nabi Yahya, hal ini tentunya tidak terlepas dari kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Yahya dilahirkan dari pasangannya Nabi Zakaria alaihissalam dan istri yang bernama Isya dalam 90 tahun. Sejak saat ini, Nabi Yahya sudah diajari dan hafal ajaran kitab Taurat. Ia sangat menyayangi orang tuanya serta membantu ayahnya berdakwah dan mengingatkan kaum Bani Israel yang melanggar ajaran hukum Taurat. Bahkan ia berani menantang Raja Herodes dan berniat untuk menikahi keponakannya. Saat diajak bermain oleh salah satu anak, Nabi Yahya pun berkata, sesungguhnya kita diciptakan bukan untuk bermain-main. Hal ini dijelaskan dalam surat Maryam ayat 12 yang artinya, wahai Yahya, ambillah pelajari kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Kami menganugerahkan hikmah kepada ia masih berkanak-kanak. Sahabat kurcaci yang dirahmati Allah, diriwayatkan dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Ghazali dan menceritakan bahwa Nabi Yahya pernah bertemu dengan iblis loh dalam wujud aslinya. Mereka saling dialog. Singkat cerita, Nabi Yahya bertanya kepada iblis, beritahu aku tentang anak cucu Adam. Singkat cerita, iblis mendatangi Nabi Yahya untuk bertobat. Namun, Nabi Yahya tidak semudah itu mempercayainya. Nabi Yahya pun bertanya kepada iblis, beritahu aku tentang anak cucu Adam. Iblis pun menjawab, yaitu 1, golongan yang paling keras terhadap kami. 2, golongan yang kami kuasai. 3, golongan yang orang-orang seperti kamu. Nabi Yahya pun bertanya lagi kepada iblis, beritahu aku, apa yang engkau sukai dan engkau benci dari manusia? Iblis pun menjawab, yang aku sukai adalah orang mukmin yang pelit. Karena itu saya mudah menggodanya. Sedangkan yang aku benci adalah orang mukmin fasik tetapi dermawan. Saya khawatir kalau Allah mengetahui kedermawannya, saya khawatir
Allah menerima amalnya. Dan oleh karena itu di neraka nanti saya tidak ada teman, jawab iblis. Masya Allah. Bagaimana dengan kita teman-teman? Mudah-mudahan kita dijadikan golongan orang dermawan. Sahabat kurcaci yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, marilah kita meneladani kisah Nabi Yahya dengan belajar sungguh-sungguh, sayang kepada orang tua dan sesama, dermawan kepada orang yang membutuhkan, dan berani dalam kebenaran. Tak ingin miskin, tak mampu kaya. Hak gaya sederhana, cukup pas-pasan. Demikian kisah Nabi Yahya. Semoga mendapatkan wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.